Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat dongeng malam semua. Kali ini kita bertemu dalam cerita yang ke-41 di channel Dongeng Malam. Dan dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita tentang seseorang yang mengalami kejadian aneh tentang yang berhubungan dengan binatang, yang kejadian itu membawa dan berakibat fatal bagi dia dan keluarganya. Ya, sebelum cerita ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, sudah menonton video ini, sudah membagikan dan sudah komentar di channel ini. Ya, saya ucapkan terima kasih karena apapun bentuk kontribusi sobat Dongeng Malam semua sangat bermanfaat untuk perkembangan atau pertumbuhan channel ini ke depannya. Cerita ini saya dapat dari seorang teman beberapa tahun lalu, dan kejadiannya ini ada sekitar tahun 90-an, masih termasuk tahun old school ya. Dan kejadiannya sendiri terjadi di sisi selatan Pulau Jawa, untuk tepatnya nggak usah disebutkan ya, untuk privasi lokasi kejadian maupun privasi oleh yang mengalami kejadian tersebut. Ya, sebut saja Mas Mino. Mas Mino ini sudah berkeluarga dan saat itu sudah punya anak dua. Ya, saat itu sudah punya anak dua, dan usia Mas Mino sendiri masih tergolong muda, sekitar 30 sampai 30, pokoknya di bawah 35 tahun ya, karena Mas Mino ini tinggal di sebuah desa yang dekat dengan pegunungan atau perbukitan itu sendiri ya. Jadi memang Mas Mino ini nggak merantau, dia tinggal di desa sebagai petani atau meneruskan tradisi atau pekerjaan orang tuanya sebagai petani. Ya, kebetulan Mas Mino ini sendiri menggarap sebuah sawah, di mana jadi posisinya gini, sawah Mas Mino berada di sebuah perbukitan kecil atau pegunungan kecil, dan setelah kayak tebing gitu kan, setelah tebing perbatasan pegunungan itu, nah itu loh sawah Mas Mino. Ada beberapa galengan, kalau orang Jawa manggilnya, ada beberapa galengan, dan kebetulan di pegunungan itu kan subur. Nah, jadi dari bawah bukit itu ada beberapa banyak mata air yang terus mengalir walaupun musim kemarau ya. Jadi sawah di bawahnya itu selalu basah, selalu berkecukupan masalah air ya, hingga sangat cocok untuk ditanami padi. Dan karena debit air yang melimpah dari gunung tersebut, Mas Mino ini bisa panen satu tahun itu bisa sekitar 3 kali. Ya, namanya sebagai petani, tapi pasti Mas Mino ini udah hafal cara mengelola air, cara merawat tanaman padi tersebut, udah hafal kan, udah jadi pekerjaannya gitu. Dan hingga suatu saat terjadi kejadian yang nggak mengenakan untuk Mas Mino. Minum dulu agak serak. Terjadi kejadian yang kurang mengenakan bagi Mas Mino. Nah, kalau wayah nanam padi kan model kan akan nyebar bibit dulu ya. Nah, setelah nyebar bibit, bibit itu numbuh akan dicabutin atau namanya di daun itu dicabutin. Nah, setelah dicabutin baru ditandur, yang
natanya sambil mundur itu loh. Nah itu kan pas posisi habis nandur, apa namanya, itu kan posisi padi, anakan padi itu kan dia ringkih, jadi gampang tercabut, gampang rubuh. Misalnya nanamnya kurang dalam, gampang rubuh, pokoknya masih riskan kan itu. Nah kebetulan setelah proses itu ndaut, langsunglah proses nandur. Nah siang itu nandur, apa namanya, beberapa, pokoknya dapat satu kedok, satu petak, nah petak kedok ini dapat satu petak sawah, karena petakannya cukup lebar, jadi sehari itu dapat satu petak. Nah esok harinya itu Mas Mino berencana akan, dan dengan istrinya akan berencana menanam di petak kedua yang di undakan bawahnya itu, jadi kan bertahap itu. Nah pagi itu biasalah petani kan berangkat pagi ya, kalau bisa jam 6 atau setengah 7 itu udah keluar dari rumah, udah siap nanam di sawah. Karena kalau pagi kan tenaganya masih kuat, terus suasananya masih sejuk, belum panas, jadi proses pengerjaannya itu enak lah, nyaman lah. Nah, nanti pas wayah udah panas kan baru istirahat. Nah pas sampai di sawah itu Mas Mino kan terkejut ya, jadi semua tanaman padinya yang baru ditandur kemarin itu pada sebagian besar itu pada rubuh, pada rusak itu, pada seperti diterjang sesuatu. Cuman posisinya seperti diterjang benda apa ya, secara random gitu, seperti diosek-osek gitu loh jatuhnya itu. Jadi pada ada yang rubuh, ada yang rusak, pokoknya intinya seperti diosek-osek gitu kan, bukan diinjek. Kalau diinjek kan paling beberapa titik aja. Nah, ini seperti pakai benda lebar diosek-osekin begitu. Nah itu hampir separuh petak sawah itu rusak kan. Nah, karena penasaran dan bingung kan, ini adalah kejadian pertama kalinya yang dialami oleh Mas Mino itu sendiri. Akhirnya ini kejadian pertama yang kerusakan terbesar atau terparah yang dialami oleh Mas Mino. Karena sebelumnya itu paling rusaknya sedikit lah, paling berapa meter gitu, nyulaminya atau benernya nggak banyak. Nah, ini hampir sekitar setengah lebih itu rusak. Dan dilihat karena sawahnya itu kan nyemek nggak terlalu kering, tapi masih ada airnya gitu. Jadi jejak apa yang terjadi di situ nggak ada. Dan Mas Mino mencoba mencari jejak ke pinggir-pinggir pematang atau galungan itu, nggak ada jejak apa-apa, baik jejak manusia atau jejak hewan itu nggak ada. Akhirnya dengan penuh kebingungan ya terpaksa hari kedua itu memperbaiki atau mengganti bibit padi yang rusak yang ditandur itu sendiri. Nah karena memperbaiki ini lebih sulit daripada nandur, karena harus menanam di sela-sela tanaman padi yang sudah tertanam, jadi jangan sampai terinjak, jadi lebih teliti lagi. Dan alhasil siang itu, hari kedua itu Mas Mino hanya nyulami atau membetulkan tanaman padi yang rusak ya. Jadi menanami kembali, yang mengganti tanaman padi yang rusak tersebut. Nah karena selesai, pulanglah mereka sore itu, dan biasalah setelah ngeteh makan malam itu berbincang dengan istrinya dan ngobrol sama tetangga di depan tentang kerusakan yang dialami oleh Mas Mino, kerusakan saat menanam padi. Dan dari tetangganya sendiri belum ada yang mengalami kejadian seperti itu. Ya paling mengalaminya kejadiannya ya sedikit lah kerusakannya, nggak separah itu. Kalau sampai setengah lebih kan parah. Ya udah, akhirnya hari ketiganya Mas Mino dan istrinya berangkat lagi ke sawah untuk menanam petak kedua. Dan sampai di sana mereka berdua terkejut lagi, karena hampir setengah dari sawah itu, dari tanaman padi itu rusak kembali kan, karena udah penuh penasaran dan rasa kesal, pastinya emosi ya, karena udah nanam itu kan makan waktu dan tenaga ya. Dan kalau nggak disusul langsung lanjut bawahnya kan, nanti kan perbedaan pertumbuhannya kan akan signifikan gitu.
kalau udah beda 2 atau 3 hari gitu. Karena kesal, ya udah akhirnya separuh tanaman padi yang rusak dari setengah petak itu dicabutin semua, tanam baru lagi. Hari itu selesai, hampir setengah hari kan. Kemudian mereka berdua lanjut menanam di petak di bawahnya. Kenapa lebih cepat? Karena tanaman yang rusak dicabutin, diganti semua. Jadi nggak disulami, nggak disulam gitu, nggak diganti semua, itu lebih cepat. Tapi memang harus mengorbankan bibit padi itu sendiri. Setelah itu mereka lanjut petak bawahnya, dapat setengah lagi. Dan sore itu Mas Mino sengaja dia menyuruh istrinya untuk pulang duluan, dan dia stay di sawah itu untuk melihat apa yang terjadi. Apakah perusakannya ini sore hari atau malam hari atau pagi hari. Nah, Mas Mino ini punya opsi di hari pertama dia akan menunggu sampai selepas Isya apa yang terjadi. Dan kemudian jika tidak terjadi apa-apa, hari kedua Mas Mino akan mengajak seseorang untuk ronda di situ. Mungkin sampai jam 3, jam 4 gitu. Apa yang akan terjadi, dan opsi terakhir akan datang ke sawah lebih pagi. Nah, sore itu tiba dan istrinya pulang lebih dulu, dan kebetulan cuaca sedang cerah, nggak ada mendung, nggak ada apa. Ya udah akhirnya Mas Mino menunggu di situ sendiri sambil ngerokok gitu kan, sampai selepas azan Isya. Nggak terjadi apa-apa dan nggak ada apa-apa di situ. Akhirnya karena posisi di sawah memang di bawah gunung dan jauh dari pemukiman, karena untuk menuju ke rumah Mas Mino dibutuhkan waktu sekitar setengah jam, jadi lumayan jauh ya, itu melewati jalan setapak, jalan persawahan gitu. Terus akhirnya habis Isya, karena nggak terjadi apa-apa, Mas Mino pun pulang dan sambil merencanakan besok jika masih terjadi hal seperti ini, malamnya dia akan ronda, dia akan ngajak teman gitu. Ya udah akhirnya mereka pulang. Dan ya malamnya ngobrol-ngobrol sama tetangga, menceritakan apa yang terjadi siang itu, tetap dengan rusaknya tanaman padi tersebut. Dan pagi harinya setelah mereka kembali ke sawah dengan istrinya, hal yang sama pun terjadi. Kali ini yang rusak di bagian atas sawah petak pertama, tapi seperempatnya, dan petakan kedua yang baru ditanam dapat separuh itu kan rusak kembali. Ya akhirnya dengan terpaksa mereka menanam ulang bibit padi itu sendiri kan. Hingga akhirnya sampai sore hari mereka sambil nyulang, sambil nanam ulang, dapatlah 2 petak. Dan saat sore berbicara sama istrinya, oke, sore ini kita pulang, nanti malam habis Isya saya akan kembali ke sini, akan ngajak teman, aku akan melihat apa yang terjadi, siapa atau apa yang menyebabkan tanaman padi sendiri rusak gitu kan. Ya udah akhirnya sore itu mereka pulang, dan Mas Mino mengajak tetangganya yang pasti untuk begadang di sawah, untuk menjaga sawah tersebut dari kerusakan. Intinya ingin melihat apa penyebab kerusakan tersebut. Hingga dia mengajak satu tetangganya, tentunya dengan bayaran. Malam itu mereka membawa perlengkapan ronda ya, seperti termos, kopi, teh, cemilan, dan tentunya rokok ya, untuk begadang di sawah kan gitu. Sama tikar. Oke lah, malam itu si Mas Mino dan temannya itu berjaga begadang ya, di tengah dinginnya malam kan. Paling modal gelaran tikar doang. Dan malam itu ya hanya diisi oleh suara jangkrik malam, belalang, walang kecek, atau suara binatang malam lah, sekali burung hantu terus ada cuman musang yang lewat, ada landak, pokoknya binatang-binatang gunung. Sesekali ada monyet, karena mereka menarik perhatian. Kadang karena dingin, kadang membuat sedikit api unggun kan malam itu. Dan karena sudah dan malam itu nggak terjadi apa-apa, itu berjalan sampai jam 4 pagi, karena sudah merasa jam 4. Dan mereka berpikir, oh mungkin hari ini nggak ada yang merusak tanaman ini di hari yang
4 itu ya. Mungkin malam ini yang rusak tanaman ini nggak keluar atau nggak operasi lah gitu. Nggak, akhirnya jam 4 mereka berdua memutuskan untuk pulang. Sampai di rumah bercerita kepada istrinya bahwa nggak terjadi apa-apa, nggak ada yang merusak, nggak ada yang keluar, nggak ada yang mencurigakan di sawah kita. Ya sudah, akhirnya pagi itu mereka kembali ke sawah dan akan menanami petak yang kedua dan ketiga, karena kemarin sempat rusak kan. Mereka berangkatlah dan kejadian yang sama terulang. Kali ini masih di petak pertama dan kedua itu rusak lagi. Petak pertama seperempatnya, dan petak kedua yang kemarin tertanamin semua itu rusak lagi setengahnya. Cukup geram ya Mas Mino saat itu. Karena dengan susah payah, dengan tenaga, dengan pokoknya segenap tenaga itu semuanya seperti sia-sia itu, karena dirusak oleh sesuatu hal yang dia tidak mengerti, dan itu harus membuatnya harus menambah jam dan hari kerja untuk menanami sawah itu sendiri, karena petakannya itu kalau dikerjain kan sekitar 4-5 hari, dan udah hari ke-4 selalu dirusak kan. Nah, akhirnya ya wes gak usah dipikirin, hari ini kita tanamin, besok nih hari terakhir saya akan merubah strategi ronda di sini. Terus mau ronda jam berapa? Udah nggak usah itu, nggak usah tahu, biar aku yang tahu aja, pokoknya ntar ada deh katanya. Yaudah hari ini kita tanam aja. Terus akhirnya siang itu Mas Mino dan istrinya menanam kembali petak pertama, terus menanami kembali petak kedua yang rusak, dan lanjut petak ketiga itu 12,5. Ya mereka pulang, dan malam itu Mas Mino nggak sharing dengan tetangganya atau dengan istrinya. Ya dia hanya dia memikirkan suatu cara, gimana caranya memergoki atau melihat siapa perusak sawah itu. Ya udah, hingga akhirnya malam pun datang, dan Mas Mino sore itu tidur agak sore. Kemudian sekitar jam 3 atau setengah 4 kurang dia membangunkan istrinya. Dek bangun. Ya Mas, kenapa? Aku mau ke sawah, mau ngecek sekarang. Kemarin kan aku pulang jam 3 atau sekitar jam 4 itu kan nggak terjadi apa-apa, makanya ini aku mau lihat jam 3 sampai pagi. Mungkin ini yang rusak sawah kita ini datangnya antara jam 3 sampai pagi tersebut. Oh yaudah Mas, hati-hati Mas, mau bawa apa? Nggak usah deh, aku bawa teh aja buat anget-anget sama rokok. Ntar kamu nyusul ya jam 6 apa jam 7 itu, jam 6 atau jam 7 sama bawain pokoknya perlengkapan buat itu deh. Oh iya Mas, kamu bawa apa? Aku bawa termos aja, termos teh, terus sama golok sama cangkul aja, sama rokok lah biasa. Ya udah, akhirnya berangkatlah jam 3 tersebut. Hati-hati ya Mas, katanya. Ya aku berangkat dulu, Assalamualaikum. Berangkatlah Mas Mino menyusuri jalan persawahan yang sekitar 30 menitan persawahan, terus pokoknya semi pegunungan gitu, jadi nggak datar itu, nggak, jadi sawah gunung-gunung gitu, perbukitan gitu. Ya udah, akhirnya setelah berjalan sekitar setengah jam sampailah Mas Mino di sawahnya. Dan kali ini Mas Mino mengambil titik pantau itu dari pojokan sawahnya yang mepet dengan tebing itu sendiri. Nah di situ ada sebuah pohon, Mas Mino duduklah di bawah situ, di pojokan sebelah kanan lah. Kalau pas dari arah Mas Mino datang, pojokan sebelah kanan sawahnya, nah itu di pojokan tebing. Nah mulailah Mas Mino di situ waspada, kan dia menyiapkan golok, arit dan cangkul yang berjaga-jaga nih. Siapa tahu kan namanya jam segitu di sawah di pinggir hutan kalau ada hewan yang berbahaya atau apa. Nah hingga pada akhirnya sekitar jam 4:30 menjelang, pokoknya sebentar lagi itu adzan subuh, Mas Mino mendengar ada suara kresak-kresak, klubuk kesek. Itu seperti pergerakan hewan yang melewati tempat kering, daun kering, terus nyemplung ke air. Jadi kresak-kresak bluk gitu kan.
dan itu adalah benda besar. Jadi dari suaranya bluk nyebur itu benda besar kan, benda yang cukup besar. Karena kan kalau kecil main plung gitu, bluk gitu, pluk di air, suara di air gitu kan. Ya udah akhirnya Mas Vino yang dia udah menyiapkan senter juga ya. Untuk beberapa saat Mas Vino tetap berdiam diri, jadi memantau pergerakan apa yang akan terlihat dan itu suara apa itu kan. Nah setelah karena itu kan masih gelap ya, cuman kan karena di bukit terus sawah, jadi penglihatan itu udah terlatih ya, dan penglihatan itu terlihat. Kalau ke sawah kan ada kontras banget ya, jadi air terus tanaman padi yang masih kecil-kecil. Nah kalau ada benda atau hewan yang masuk ke sawah tersebut, dia akan kelihatan, walaupun airnya nggak bening dia akan kelihatan, dan airnya ini di atas mata kaki lah, jadi pokoknya kelihatan lah itu hewan. Nah pas Mas Mino itu terkejut pas setelah ada suara kersek kelubuk yang kedua itu, ternyata di situ ada bukan sosok ya, dua makhluk panjang besar tapi pendek gitu, dan makhluk itu menyerupai ular ya. Jadi ular itu seperti ular tapi nggak panjang. Kalau ular kan panjang bisa semeter lebih. Nah itu bentuknya bulat besar dan agak sedikit panjang kayak kapsul gitu kan, cuman panjangnya sekitar setengah meteran lah. Jadi kalau dipanggil sosok ular mungkin sekarang lebih ke ular bantet itu manggilnya. Cuman kalau di Jawa dulu di kampung sana ada legenda ular Udowulu. Jadi ular Udowulu ini ada ular yang paling pendek tapi badannya besar kayak termos itu lah, kayak termos, dan itu bisa loncat, atau orang dulu di sana itu menyebutnya terbang kan. Cuman mitos di sana tentang ular Udowulu itu sendiri, siapa yang melihat ular itu umurnya nggak panjang ya, nggak tahu ya, itu mitos ya. Dan ternyata yang dilihat oleh Mas Mino saat itu adalah ular dengan spesifikasi atau bentuk seperti itu ya. Mas Mino pun nggak tahu itu ular Udowulu atau ular-ular yang lain, nggak tahu. Dan ternyata kedua ular ini dia berenang-renang di sawah tersebut. Nah ternyata hal inilah yang menyebabkan rusaknya tanaman padi dari Mas Mino itu. Jadi karena bentuknya besar terus pendek, jadi mereka berdua berkejaran di situ kan, berkejaran di situ berkejaran itu, dan jadi tanaman padi itu losak-losak istilahnya, pada rebahan, pada rusak gitu lah. Hingga akhirnya karena Mas Mino masih terpaku, dia kaget karena baru pertama kali melihat hewan dan kejadian seperti itu kan. Hingga kedua, sebut saja ular yang biar mudah ya, kedua ular itu bekerja dan turun ke ke petak kedua di bawah tersebut. Nah karena ular tersebut sudah turun ke petak yang kedua, jadi ular itu larinya gini, nggak palanya nongol begini, nggak, jadi datar terus cuma naik sedikit karena ularnya pendek ya, naik sedikit kepalanya jalan lagi gitu, jadi nggak sampai nongol kayak kobra gitu, enggak, jadi ngangkat sedikit aja kepalanya karena badannya itu pendek. Enggak, karena Mas Mino itu yakin adalah sosok ular yang merusak tanamannya tersebut. Akhirnya dengan penuh emosi kalau itu Mas Mino mengejar dengan goloknya yang sudah terasah itu sendiri. Jadi dia membawa golok dan satu entah kayu entah pentungan itu buat jaga-jaga. Akhirnya dengan kecepatan dan nafsu yang dimilikinya, dia lari lewat pematang sawah, lewat galengan, mendekati ke titik terdekat ke ular tersebut. Hingga ularnya sedang bermain-main di petak kedua. Tanpa rasa takut si Mas Mino saat itu katanya tanpa rasa takut langsung nyebur ke situ, ke titik terdekat salah satu ular itu kan, dan langsung menebas ke kepala ular yang satunya. Yang satu kan ada dua, yang terdekat dari ditebas tapi bukan dipotong kan, ditebas pas kepalanya pas tengah gitu. Soalnya Mas Mino itu inget
pesan dari orang-orang dan kejadian sekitar. Kalau ular itu jangan ditebas, kalau ditebas kepalanya suka lepas terus gigit sedapatnya gitu. Nah, mencegah itu jadi nggak ditebas putus, tapi ditebas di atas gitu, jadi horizontal. Jelas. Nah, ular itu menggelepar jatuh ke langsung diem di sawah itu kan, langsung dibebek sama si Mas Pino pakai golok itu kan, hingga pokoknya di situ ceras gitu, hingga ular itu benar-benar mati kan, dicacak-cacak tapi nggak sampai putus. Nah, posisi itu ular yang satunya kan kaget, langsung lari kembali ke atas. Nah, saat kembali ke atas si Mas Pino itu udah tahu arah ular tersebut karena dia keluarnya dari arah pojokan kiri yang di sawah itu. Nah, kemudian karena ular tersebut larinya lewat kanan baru akan ke kiri, Mas Mino dengan sikap balik ke atas, dia langsung mencegat di posisi kiri. Jadi mereka bertemu di suatu sudut itu kan. Ular itu udah nggak bisa menghindar, dia belum mau keburu masuk ke dalam ke arah sarangnya itu. Jadi udah bukan di sawah lagi, dia udah naik ke daratan di pematang sawah itu kan, menuju ke daratan. Nah, Mas Mino udah menunggu di situ, langsung lah dihajar dengan metode yang sama, buacok jas kepalanya, langsung kena, langsung. Jadi ular itu belum sepenuhnya mati. Mas Mino langsung balik ke sana, ambil senter sama cangkul ke sudut sebelah kanan tadi, balik lagi situ, dan ular itu masih menggelepar-gelepar. Dan situ diamati lah sama Mas Mino, ular itu darahnya banyak banget, darahnya banyak dan masih gelepar-gelepar gitu kan, karena terdorong emosi. Jadi dengan cangkul itu, tapi belakangnya cangkul ya, bukan yang kakinya, belakang cangkul dihajar aja kepalanya yang udah tercacah, kepalanya dihantam lagi sampai benar-benar remak itu, badannya diremakin gitu kan. Mati nggak kamu yang beberapa hari ini bikin yang merusak tanaman, padahal aku nggak pernah ganggu kehidupan kalian katanya gitu. Ya udah, akhirnya itu udah menjelang pagi ya, Mas Mino bertahan di situ. Kemudian dia mencari ular yang satu lagi, dikumpulin lah kedua ular itu sambil menunggu istrinya datang. Dan di sawah di peta kedua itu air sawahnya udah bercampur merah dari darah ular tersebut ya, karena darahnya ternyata cukup banyak gitu, hingga cukup merah gitu. Ya udah, akhirnya istrinya datang pagi itu. Nah, dia belum menawarkan sarapan, tapi dia udah penasaran sama suaminya kok, kayaknya udah semangat banget. Piye mas keadaannya mas, apa yang terjadi di sini katanya, bahasa Indonesianya begitu. Iya ini deh, ternyata sini katanya, ayo ke sini katanya. Nah, istrinya tuh setelah naruh bakul atau tenggoknya itu yang berisi bekal dan peralatan untuk nanam padi itu, dia mengikuti lewat pematang sawah ke sebelah pojokan kiri dari sawah tersebut. Dan di situ Mas Mino menunjukkan, ini loh yang beberapa hari ngerjain kita, yang ngerusak tanaman kita. Oh, kata Masya Allah, itu ular apa ya mas, kok baru lihat kayak gini, jangan-jangan ular Nah, si mbak istrinya Mas Mino mau ngomong jangan-jangan ular tunggon katanya. Kalau ular tunggon itu jadi binatang menjadi piaraan atau binatang kesayangan dari penghuni tempat tersebut, yaitu makhluk gaib lah gitu. Itu sebenarnya ular tunggon kan, itu nggak boleh diganggu kan. Nah, pas mau ngomong begitu langsung dipotong sama suami, jangan ngomong yang aneh-aneh. Udah, kok ini ular seperti ini yang merusak tanaman kita, ya udah terpaksa saya matiin, kalau nggak kita nggak kelar-kelar menanam padinya. Terus ini mau diapain mas? Udah, kita kubur aja baik-baik di sini. Akhirnya pagi itu langsung menggali tanah dan dikuburin lah ular situ. Dan karena penasaran, Mas Mino menuju ke arah keluarnya ular tadi. Nah, ternyata di balik dari rimbunan pohon itu ada batu. Nah, di bawah batu tersebut ada mata air kecil. Nah, di situ tuh ada, di bawah batu ada lubang. Dan lubang tersebut tuh ternyata terlihat ledes gitu ya, sering buat lalu lalang binatang. Dan nampaknya ular tersebut, karena lubangnya cukup besar juga.
Dan dari situ Mas Mino mengintip ke dalam, karena campur air jadi nggak kelihatan. Oh berarti rumahnya di sini. Tapi ini ular jenis apa ya? Apa ini yang diceritakan oleh orang bahwa ini ular Rudowo tersebut katanya. Ya udah, akhirnya udah nggak ambil pusing, yang penting udah hari ini aku udah tahu siapa yang rusak tanamanku dan udah teratasi, karena yang rusak udah saya singkirkan terus, saya dimatiin gitu. Akhirnya siang itu apa, mereka kembali menanam padi kali kedua, mencapai petak keempat. Akhirnya sore itu pulang, dan sore itu Mas Mino merasa badannya nggak enak. Dek, aku mau tidur dulu, badan nggak enak. Ya udah, tapi nggak apa-apa, nggak, paling kecapean karena tadi kan aku ke sawah jam 3 pagi gitu. Oh iya. Terus akhirnya malam itu tidur, dan sekitar jam 12 malam si istrinya tidur juga, terkejut ya, karena dikejutkan dengan suara teriakan dari Mas Mino itu sendiri kan. Pas apa namanya, dibangun teriak-teriak orang mimpi buruk gitu kan, seperti campur rep-repen itu mungkin lah. Bangunin, mas, bangun, kamu mimpi apa? Dan dengan tersengal-sengal, terengah-engah itu si Mas Mino bangun dan duduk kan, dan ditenangkan istrinya. Akhirnya dia tolong ambil minum kan. Diambilin minum dan minum. Kenapa Mas? Aduh, aku mimpi serem banget. Kenapa? Iya, aku didatengin sosok nenek-nenek katanya. Terus ya dia minta kembalikan ular yang 2 itu yang tadi kamu bunuh, kembalikan. Itu adalah piaraanku katanya. Terus gimana Mas? Ya aku bilang karena dalam mimpi kan kadang absurd gitu, nggak jelas kan. Ya udah, aku bilang enggak, ular itu merusak tanaman gua. Udah, kalau nggak merusak nggak saya matiin, itu merusak ya saya matiin. Nah, sosok nenek-nenek itu berubah jadi makhluk tinggi, hitam tapi kurus kan. Pokoknya semua dari mukanya, dari itu hitam semua, cuma matanya doang yang putih. Ya udah, sambil ngomong dengan suara perempuan, ya udah, kalau kamu nggak mau nggak mau balikin ularku kembali sebagai gantinya, kamu harus jadi piaraan gue. Terus gimana Mas? Iya, tiba-tiba nenek itu ngeluarin makhluk itu ngeluarin apa, kayak semacam tali. Aku diikat kedua tanganku sama leherku, diseret, jadi jalan pakai kaki. Nah, tangan dan leherku tuh diikat jadi satu, dan aku dituntun ke arah sana. Aku bilang nggak mau, teriak-teriak. Oh ya udah, nggak apa-apa, itu paling cuma karena terlalu kepikiran ya, belum pernah melihat ular seperti itu katanya. Iya kali deh, apalagi kamu tadi mungkin tidur lupa berdoa ya Mas. Iya, aku kecapean. Ya udah, ya ngobrol-ngobrol sebentar, dan malam itu mereka tidur lagi. Dan udah menjelang subuh, si istrinya ini bangunin suami. Mas, bangun setelah subuh, ayo ke sawah katanya. Ayo ngelarin tanaman padi yang nandur yang kemarin katanya. Tapi nggak ada jawaban kan. Mas, akhirnya tepuk-tepuk. Mas, bangun Mas. Dan Mas Mino itu udah nggak ngerespon, nggak bergerak, karena penasaran, masih pegang tangannya kok dingin. Kalau dingin sih wajar, orang mereka tinggal di pegunungan kan, di tempatnya kayak gunung itu jadi dingin, ya wajar kalau dingin. Tapi kok ini kaku gitu, pas dipegang ternyata si Mas Mino udah nggak bergerak. Dan pas dipastikan lagi, bener badannya dinginnya tuh beda, bukan dingin karena udara sekitar, tapi dingin dari dalam tubuh itu sendiri. Dan ternyata Mas Mino pagi itu meninggal. Kemudian istrinya meminta pertolongan tetangganya untuk lebih meyakinkan lagi, dicek, dan ngeceknya lewat denyut nadi ya, dari tetangga di kampungnya tersebut bicara bahwa Mas Mino ini sudah meninggal. Warga sekitar pun bertanya, ada kejadian apa sebenarnya. Akhirnya si istri dengan menangis, anak-anaknya tentu menangis, dengan menangis, dan anak-anaknya itu tahu kejadian itu, tapi ditenangkan oleh tetangga dan neneknya gitu. Nah, akhirnya si istrinya pun dalam kondisi masih
shock ya, menceritakan apa yang terjadi dari A sampai Z yang kemarin mereka alami sampai tadi malam. Si Mas Mino mimpi dipaksa dibawa oleh nenek-nenek yang berubah jadi sosok hitam kurus itu, sampai akhirnya pagi hari dibangunin udah nggak bangun lagi. Nah, akhirnya hal itu jadi pelajaran dari warga sekitar, dan sebenarnya bukan salah Mas Mino juga. Mereka juga paham karena Mas Mino berbuat seperti itu karena tanamannya dirusak, dan Allah alam entah apa yang terjadi. Hanya mereka yang tahu lah, mereka yang bersangkutan yang tahu. Dan saat itu Mas Mino meninggal dan siangnya dikebumikan. Setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi, dan untuk selanjutnya istrinya menggarap sawah tersebut, dan tidak ada kejadian serupa, udah nggak ada yang merusak tanamannya lagi, dan pokoknya udah nggak terjadi apa-apa. Tetapi harus dibayar mahal dengan pengorbanan Mas Mino, dengan dia meninggal dan meninggalkan keluarganya lah sebagai tulang punggung keluarga. Tapi semua Allah alam, mungkin kejadian meninggalnya Mas Mino ada hubungannya dengan ular tersebut, dan memang takdirnya sudah seperti itu. Ya, semoga cerita ini menjadi penghibur, menjadi nostalgia, dan menjadi pengalaman bagi sobat dongeng malam semua. Sisi baiknya bisa kita ambil, dan sisi buruknya jangan kita contoh ya. Dan cerita yang ke-41 di channel Dongeng Malam cukup sampai di sini. Insya Allah kita bertemu dalam cerita selanjutnya. Dan bagi sobat Dongeng Malam semua yang mempunyai cerita horor, pengalaman mistis yang ingin diceritakan kembali sebagai nostalgia atau berbagi pengalaman, bisa kirimkan dalam format teks maupun audio ke alamat ini, cekpinator@gmail.com, atau nanti di akhir acara saya sertakan alamat emailnya. Ya, kembali saya ucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, sudah menonton video ini, dan sudah share video ini, dan sudah memberikan komentarnya di channel ini. Saya ucapkan terima kasih ya, karena semua apapun bentuk kontribusi sobat semua sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga semua diberikan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dongeng Malam.